Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kaira dari Prodi Gizi tingkat 1 Stikes Mitra Keluarga. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum 2 ilmu bahan pangan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu timbangan digital, kompor, wadah, pisau, centong, sendok, dan juga panci. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu sayur dan rempah. Pada sayur, untuk yang berwarna merah yaitu ada bayam merah dan tomat, juga bit. Lalu ada yang hijau yaitu bayam dan juga kangkung. Lalu ada yang berwarna ungu, ada kol ungu dan terong. Yang berwarna orange ada wortel, dan yang berwarna kuning ada paprika. Terdapat juga rempah-rempah yaitu ada lengkoas, jahe, kunyit, kemiri, ketumbar, lada, cabai, kayu manis, cengkeh, dan juga peka. Ini juga terdapat batang sereh, daun salam, daun jeruk, cuka, dan juga soda kue. Lalu pertama-tama potong terlebih dahulu semua bahan. Di sini ada bayam merah. Setelah dipotong-potong, timbang bayam merah sebanyak 100 gram. Setelah menimbang 100 gram bayam merah, lalu merebus air hingga mendidih yang dicampurkan dengan sesendok cuka. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bayamnya ke dalam. Setelah 3 menit, matikan kompor lalu masukkan bayam merah ke dalam wadah. Perubahannya yaitu daunnya menjadi warna hijau dan airnya menjadi berwarna merah. Selanjutnya yaitu buah bit yang telah dipotong-potong dan ditimbang sebanyak 100 gram. Selanjutnya yaitu rebus air hingga mendidih dengan campuran soda kue. Tunggu hingga mendidih, masukkan. Jika sudah mendidih, baru dimasukkan bitnya. Setelah air yang dicampur soda kue mendidih, masukkan bitnya. Tunggu hingga 3 menit. Merahnya sedikit luntur, menjadi lunak, dan juga warna airnya menjadi berwarna merah. Selanjutnya yaitu ada sayuran berwarna hijau, kangkung yang sudah dipotong-potong dan ditimbang sebanyak 100 gram. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang dan campurkan baking soda atau soda kue. Tunggu hingga mendidih, lalu dimasukkan kangkungnya. Setelah mendidih, masukkan kangkung yang telah dipotong-potong dan dicuci. Tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, dimatikan kompornya dan kangkungnya dimasukkan ke dalam wadah. Ada perubahannya yaitu warnanya lebih jernih dan warna airnya menjadi warna hijau ke kuning-kuningan. Daunnya hijaunya hijau jernih. Setelah bayam dipotong-potong dan dicuci, timbang sebanyak 100 gram. Lalu jika sudah 100 gram, masukkan cuka ke dalam air dan Tunggu hingga mendidih. setelah air mendidih, masukkan bayam ke dalam campuran air dan cuka yang sudah mendidih. Tunggu hingga 3 menit. Warna hijaunya memudar dan warna airnya sedikit hijau. Sudah terong dipotong-potong, dicuci dan ditimbang 100 gram. Lalu panaskan air yang dicampurkan dengan baking soda. Setelah mendidih, masukkan terong dan tunggu selama 5 menit. Airnya berubah sedikit kehijauan, juga warna terongnya ungunya lebih luntur dan juga ada yang kecoklat-coklatan. Setelah tomat
dipotong-potong dan ditimbang sebanyak 100 gram. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang dan campurkan sesendok cuka. Setelah mendidih, masukkan tomatnya dan diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, masukkan ke dalam wadah. Perubahannya hanya ada pada tomat, yaitu lunak dan juga keriput. Selanjutnya itu paprika kuning yang telah dipotong dan ditimbang, juga dibersihkan. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang dan masukkan 1 sendok baking soda atau soda kue. Setelah mendidih, masukkan paprika kuningnya dan diamkan direbus selama 3 menit. Setelah 3 menit, yaitu mengeluarkan busa, lalu matikan. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan, hanya saja sedikit lebih lunak dan warnanya sedikit kuning. Selanjutnya itu kol ungu yang sudah ditimbang dan dipotong-potong, juga dibersihkan. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang dan masukkan 1 sendok. Selanjutnya, jika sudah mendidih, masukkan kolnya yang sudah ditimbang dan sudah dipotong-potong. Tunggu hingga 3 menit. Jika sudah 3 menit, matikan kompor, lalu pindahkan ke wadah. Perubahannya yaitu warna ungu sedikit memudar, airnya menjadi warna ungu. Selanjutnya yaitu wortel yang sudah ditimbang dan dipotong-potong. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu masukkan 1 sendok cuka. Jika sudah mendidih, masukkan wortelnya dan tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, wortel diangkat, pindahkan ke dalam wadah. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, airnya tetap jernih. Wortelnya warnanya menjadi bersih, jernih, dan sedikit lunak, juga sedikit mengembang. Selanjutnya yaitu pengelompokan bumbu dan rempah. Di sini terdapat cengkeh, di mana kandungan cengkeh yaitu kalium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Juga mengandung kalsium, magnesium, zinc, folat, dan antioksidan yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, mengatasi ejakulasi dini, dan memperlancar pencernaan. Pekak mengandung asam sikimat, yaitu untuk mengatasi flu dan juga mengobati infeksi jamur seperti kurap. Selanjutnya ada cabai, termasuk ke dalam pengelompokan bumbu dan rempah pada buah, yaitu mengandung vitamin B6, asam folat, kalium, dan beta-karoten yang berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, juga mengandung antioksidan untuk menurunkan resiko kanker. Selanjutnya yaitu rempah dan bumbu. Di sini terdapat kemiri, termasuk ke dalam penggolongan bumbu dan rempah buah. Kemiri mengandung vitamin E dan C untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan juga antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Selanjutnya yaitu ada daun jeruk nipis, termasuk ke dalam penggolongan rempah dan bumbu pada daun, yaitu mengandung vitamin C serta flavonoid, yaitu mengobati penyakit seperti jantung, kanker, meredakan sakit perut, dan mencegah mual atau muntah. Selanjutnya daun salam, yaitu termasuk ke dalam pengelompokan bumbu dan rempah pada daun, mengandung vanin, yaitu antiinflamasi dan antimikroba yang berfungsi untuk pencegahan infeksi mulut dan mengobati sakit gigi. Selanjutnya yaitu ada kunyit, termasuk pengelompokan bumbu dan rempah pada akar, di mana kunyit mengandung zat kurkumin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, dan mengatasi perut kembung. Selanjutnya yaitu jahe, termasuk ke dalam pengelompokan bumbu dan rempah pada akar, di mana jahe mengandung vitamin C dan magnesium, yaitu untuk memperkuat sistem imun tubuh dan juga memiliki antioksidan bagi tubuh. Selanjutnya ada lengkuas, yaitu termasuk pengelompokan bumbu dan rempah pada akar, di mana lengkuas yaitu sumber antioksidan, membantu melawan penyakit dan melindungi sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Selanjutnya itu ada lada, pengelompokan bumbu dan rempah pada biji buah, di mana lada adalah dekom instan alami untuk mengencurkan lendir,
membantu mencegah kanker karena memiliki kandungan piperin dan juga meredakan radang sendi. Selanjutnya ada ketumbar, yaitu pengelompokan bumbu dan rempah pada biji buah, di mana ketumbar memiliki fungsi yaitu menangkal kanker prostat dan payudara, menurunkan kadar gula darah, dan menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Selanjutnya yaitu ada sereh, di mana termasuk ke dalam pengelompokan bumbu dan rempah pada batang. Sereh mengandung zat antimikroba untuk mengatasi infeksi mulut dan gigi berlubang, dan juga untuk menangkal radikal bebas dan mengontrol tekanan darah. Selanjutnya yaitu kayu manis, yaitu termasuk pengelompokan bumbu dan rempah pada kulit kayu, di mana kayu manis kaya akan antioksidan untuk melindungi dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas, juga antiinflamasi, melawan infeksi, dan memperbaiki kerusakan jaringan, juga meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin. Sekian video ujian praktikum ilmu bahan pangan saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.